Shalom Bapak Ibu dan anak-anak terkasih dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dalam program Damai di Hati, Kasih Tak Bertepi, edisi Jumat 18 September 2020. Hari ini Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua dengan cerahnya sinar matahari, dengan semilirnya angin, dengan segarnya suasana, dengan kicau burung-burung, terlebih dengan badan kita yang sehat, sehingga kita bisa menjalani segala aktivitas kita dimanapun kita berada. Adapun bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai dengan 3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, biasanya orang mengungkapkan rasa syukurnya setelah mendapatkan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Berkat itu berbagai macam. Ada yang sembuh dari penyakit, ada yang mendapatkan prestasi di sekolah atau di kampus. Ketika kelulusan di sekolah mendapatkan ranking yang bagus, ketika di kampus lulus dengan predikat cum laude. Atau Bapak Ibu yang bekerja, berkat itu bisa berupa bonus dari perusahaan, bisa berupa kenaikan pangkat atau jabatan. Berbagai ungkapan rasa syukur itu dilakukan. Ada yang sekedar bercerita kepada kerabat atau kepada teman atas apa yang diperoleh. Bisa kemudian ada yang mengajak teman-temannya atau kerabatnya ditraktir makan di rumah makan atau di restoran. Ada yang kemudian membuat atau pesan nasi kotak dan dibagikan kepada teman-teman atau tetangga. Ada yang lalu menyampaikan ujub syukur itu dalam perayaan Ekaristi. Ada juga yang lalu menyumbang ke panti asuhan, panti ureda, ke dinas sosial. Demikian juga Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, dalam bacaan tadi, para perempuan setelah mendapat berkat dari Tuhan berupa kesembuhan dari sakit, lalu mengungkapkan syukurnya dengan mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus dan melayani mereka. Mereka mengorbankan harta benda yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki untuk pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus dan para muridnya. Bagaimanakah dengan kita, Bapak, Ibu, dan anak-anak? Kita setiap hari mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan. Apakah kita juga mengungkapkan syukur kita atas berkat yang kita terima itu? Mungkin kita bisa mengungkapkan seperti para wanita tadi. Dengan harta yang kita miliki, kita bisa menyumbang untuk kegiatan-kegiatan di gereja. Kita bisa
bisa membantu anak-anak yang tidak mampu supaya bisa terus bersekolah. Kita bisa juga menyumbang ke panti asuhan, ke panti ureba. Tetapi kalau harta kita tidak punya, ungkapan syukur itu bisa kita wujudkan dengan memberikan tenaga yang kita miliki. Setiap ada kegiatan di gereja, di lingkungan, kita bisa terlibat dengan tenaga yang kita miliki. Bisa juga dengan pemikiran. Kita bisa memberikan ide-ide kita untuk kemajuan gereja, untuk kemajuan pelayanan, untuk kemajuan umat yang dipercayakan kepada kita. Kalau ketiga-tiganya tidak mungkin, kita bisa juga menjadi saksi atas kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Di dalam keluarga kita bisa saling melayani. Bapak, ibu, dan anak-anak bisa saling melayani, saling membantu, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Di sekolah atau di kampus kita bisa menjadi saksi atas kebaikan Tuhan dengan belajar tekun, rajin, disiplin, tidak nyontek saat ulangan atau ujian. Di tempat kerja kita bisa menjadi saksi Kristus dengan bekerja tekun, disiplin, tidak korupsi, dan melakukan tugas-tugas kita sebaik-baiknya. Semoga kita semua pantas dan layak menjadi putra-putri gereja, menjadi pengikut Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi-pagi ke pasar Kanoman. Di pasar Kanoman membeli pisang. Wartakan selalu kasih Tuhan agar berkatnya diterima banyak orang. Sekian program Damai di Hati, kasih tak bertepi. Tuhan memberkati.